bersyukur Tuhan, kami sudah menerima segala sesuatu yang daripada-Mu Tuhan. Dengan iman kami bisa berkata bahwa Engkau adalah Tuhan yang bekerja dalam hidup setiap kami. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Oh. Biar kami hidup terus, Tuhan, berdiri dalam dasar firman-Mu yang akan selalu digenapi dalam hidup setiap kami. Dan biar dalam setiap proses hidup kami, Tuhan, firman itu yang bermanifestasi dalam hidup setiap kami. Kami mau jadi pelaku firman yang taat Tuhan. Selidiki hati kami, bekerja dalam hidup setiap kami. Roh Kudus yang ajari kami dan tuntun setiap kami sehingga kami berjalan secara tepat di bawah arahan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan, di mana Engkau adalah Allah Immanuel yang sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Kami adalah anak-anak yang telah ditebus, kami adalah anak-anak yang sudah merdeka Tuhan. Kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang penuh kuasa, yang benar-benar yang menguasai seluruh hidup kami Tuhan. Biar hidup kami bergantung pada Engkau, dalam genggaman tangan-Mu, kami kuat di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kami bersyukur untuk siang hari ini, biar berkat-Mu mengalir pada setiap kami yang ikut RRS saat ini Tuhan. Kami memberkati setiap kami juga Tuhan, kami memberkati juga Pak Edi yang akan membawakan firman-Nya. Kami percaya Roh Kudus mau berbicara langsung pada setiap kami melalui lidah bibir Pak Edi. Dan kami juga memberkati setiap perlengkapan yang kami pakai di siang hari ini. Semuanya berlangsung dengan baik, tidak ada kendala apapun. Dan kami percaya hari ini adalah jadi berkat buat setiap kami. Doa-doa yang terjawab, terobosan dalam segala hal. Dan terlebih lagi Tuhan, iman kami semakin diperkuat, semakin naik dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam, shalom semuanya. Tadi kok suaranya kecil sekali ya? Suara saya terdengar ya? Oke, sip. Tadi pas Vibe memuji Tuhan kok di tempat saya kecil sekali. Saya kira karena speaker saya itu agak sember ini, rusak ini, agak rusak. Ya mungkin laptopnya sudah lama, minta yang baru. Saya mau pinjam laptopnya anak saya papi jangan topi. Ini baru bikin modul-modul. Oh ya sudah, pakai laptop yang lama. Yang penting bisa RRS tetap jalan terus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Febe buat pujiannya hari ini luar biasa. Ya, kita akan membahas tentang mengupgrade iman. Iman kok harus di-upgrade Pak Edi? Iman tuh nggak usah di-upgrade. Iman tuh sebiji sawi aja bisa mengindahkan gunung loh. Ada ya kadang-kala orang-orang punya berpikiran seperti itu. Nah, yang dimaksud iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Itu karunia, berbeda dengan iman sehari-hari kita. Tahu ya? Nah, saudara memang dikhususkan harus mengerti benar-benar sebagai anak-anak Allah pertumbuhan imannya harus terus. Nah, kalau tidak, saudara akan mengalami kekalahan. Nah, Pak, saya sudah banyak pengalaman, Pak Edi. Pengalaman itu bagus juga, tetapi pengalaman pun juga masih kurang. Contoh, Petrus, murid-muridnya Tuhan Yesus, pengalamannya kan lebih banyak ya. Dia bersama Tuhan Yesus setiap hari, ya, mujizat-mujizat di depan mata. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Murid-muridnya Tuhan Yesus imannya tidak kuat. Saat Yesus naik perahu, ya, di situ ada badai, ya. Yesus tertidur. Nah, nah kenapa kau tertidur? Karena murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah ngajak ngomong-ngomong Tuhan Yesus. Nah, di situ akhirnya badainya datang sampai guru-guru dia membangunkan Tuhan Yesus. Apa engkau tidak melihat kami mau binasa?
Tuhan Yesus ngomong apa? Angkatan yang kurang percaya. Nah, seperti itu, saudara. Jadi pengalaman pun masih kurang. Ya, kayak saya juga pengalaman di ODGJ masih kurang lagi sebenarnya. Karena apa, saudara? Saya kira 8 tahun itu saya sudah menguasai semuanya di tentang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa kejiwaan. Ternyata ada pasien satu baru, sudah 2 tahun loh. Nggak sembuh-sembuh. Bayangkan saudara. Waduh ini Tuhan. Ini penyakit apa lagi Tuhan? Masa aku harus belajar lagi? Itu loh saudara. Pengalaman itu ternyata ya memang bagus. Tapi tetap kurang. Nah di situ. Nah di sini kita mau banyak belajar ya saudara. Tentang bagaimana kita mengikuti Tuhan Yesus. Mengupgrade setiap hari iman kita semakin percaya kepada Yesus ya saudara. Di dalam Roma 10 ayat 17 sangat terkenal sekali ya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara tiap hari saudara harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Terutama telinga kita sering kita urapi juga. Ya, cuci bersih dengan air kehidupan supaya sampah-sampah ini keluar. Kenapa kok harus selalu dibersihkan telinga itu? Karena telinga itu untuk mendengar suara Tuhan. Nah, suara Tuhan itu di mana? Di firman Tuhan di waktu diperkatakan firman itu, saudara. Dan juga mendengar suara Tuhan dari intuisi hati. Ya, saudara. Tadi kita makanya kan RRS selalu tampil gasik ya. Tadi jam 2:30 sudah kita bisa sharing. Iya toh. Bisa mendengar suara Tuhan melalui intuisi ya. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang gereja itu juga banyak salah berdoa. Jadi saya sendiri suruh ngajari cara berdoa, bayangkan. Mereka tuh suruh ngajari saya berdoa. Lah. Lah lucu kan. Saya nak ngajari berdoa ya Matius berapa itu? 19 ya. 19 apa 9 itu. Tentang doa Bapak kami. Ya, nak doa Bapak kami saya sudah tahu Pak Edi. Yang belum tahu tuh doa secara khusus bisa ngomong-ngomong sama Allah Bapa. Gampang saya bilang gitu. Caranya gimana? Diem saja. Pagi-pagi bangun. Bapak aku bangun pagi ini. Aku pengen mendengarkan engkau. Nah sudah gitu aja. Diam terus kamu mendengar. Supaya kamu semakin dipekahkan akan Tuhan. Suara Tuhan. Supaya imanmu semakin kuat. Mengupgrade. Nah. Orang benar akan hidup oleh iman, tetapi bukan iman tentang kamu hanya tentang keselamatan saja. Skopmu, lingkupmu harus iman yang gede. Tuhan tuh pengen saudara mengembangkan iman, takaran iman lebih lagi. Jadi takaran iman yang memindahkan gunung atau mengalahkan dunia. Kenapa, saudara? Iman itu, saudara, kalau nggak pernah terjadi dalam hidup kita, saudara, kuasa kebangkitannya itu tidak nyata, saudara. Benar nggak, saudara? Takaran iman akan mengaktifasi kuasa kebangkitan. Mengaktifasi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak hanya tahu kalau besok saya mati masuk surga. Itu memang. Tetapi tidak hanya di situ saja. Kalau saudara bisa benar-benar ya imannya itu kuat, mengaktifasikan kebangkitannya, saudara akan dipakai Tuhan terus. Masalahnya kita itu nggak ngerti. Nah, di situ. Nah, hari-hari ini, di tahun 2026 ini, saudara imannya semakin naik, semakin naik, semakin naik, saudara. Kalau tidak, saudara kalah. Sebenarnya mudah. Iman itu sederhana sekali loh, saudara. Cuma kadangkala kita ini keliru, terus baca firman terus, sehingga tidak menemukan apa-apa. Nah, di situ. Nah, contoh, imannya sederhana saja. Seperti perempuan yang pendaran, ya, 12 tahun pendaran, dia tuh iman sederhana. Dia cuma berkata gini loh, asalku jamah jumbanya saja, aku pasti sembuh. Saudara. Itu kan iman yang biasa saja, saudara. Benar nggak?
Apa yang terjadi? Saudara, dia mengalami kesembuhan. Jadi jangan punya pikiran, wah aku harus belajar. Belajar memang ya, harus. Tapi sebenarnya, saudara, kesederhanaan itu cara berpikir kita, cara mindset pikiran kita. Itu setiap hari harus diperbaharui. Oleh apa? Firman Tuhan. Jadi saudara kalau setiap hari saudara perbaharui, saya tuh selalu pagi-pagi selalu berdoa, Tuhan aku minta baharui roh dan pikiranku. Efesus 4:2-3 selalu nyentel saudara, selalu masuk di dalam pikiranku. Karena apa? Setiap hari kita tuh selalu dijumpai dengan orang-orang yang kadang nyebelin ya, orang-orang jengkelin, utang nggak bayar, saudara. Ya. Mau utang lagi belum bayar, belum lunas, mau utang lagi, saudara. Iya, saudara. Jengkelin enggak ya? Punya murid, ya saya kasih PR, ya tentang ayat-ayat firman Tuhan yang membangun kejiwaannya. Nggak dikerjani, saudara. Ya, saya yang mikir lah, yang ODGJ juga kok ini, saudara. Nah, disitulah kadangkala pikiran kita ini, saudara, diperbarui. Supaya apa? Kita serupa dengan Yesus, serupa gambarnya Tuhan. Kita ini sebenarnya rumah kita itu bukan di bumi ini, saudara. Di Yerusalem baru nanti, saudara. Itu rumah kita. Nah, untuk itu kalau kita di bumi ini, saudara. Saudara punya iman, mengupgrade imanmu setiap hari, saudara. Saudara pernah membaca tentang itu siapa? Perwira yang hambanya sakit, saudara. Dia imannya itu padahal dia hanya kan tahu Tuhan Yesus. Ketemu Tuhan Yesus, dia cuma ngomong, Yesus, tolong sembuhkan hambaku yang sakit keras ini. Yesus bilang apa? Aku nanti mau datang ke rumah. Oh, enggak usah. Enggak usah repot-repot. Perwira itu ngomong gini loh, Smart. Katakan sepatah kata saja. Hambaku pasti sembuh. Bayangkan, saudara. Berarti apa, saudara? Firman. Cobaan. Katakan sepatah kata saja. Hambaku pasti sembuh. Nah, iman ini loh, saudara. Yang harus setiap hari, saudara bisa percaya. Susah atau saudara, saudara mengalami masalah berat. Ya, saudara. Mau percaya itu kan susahnya minta ampun. Karena apa? Nggak pernah dibaharui pikiran kita. Ya, pikiran kita. Karena peperangan, medan peperangan terbesar. Itu bukan di alam roh lagi. Di sini loh, saudara. Ini loh. Ini tuh medan peperangan terbesar, saudara. Di mana-mana saya melayani jiwa-jiwa, konsultasi. Kenapa ya, Pak? Aku kok masih khawatir, takut, cemas. Karena Yesus tidak ada di dalam hidupmu. Loh kok bisa, Pak? Ya karena kamu menarik dewa-dewa itu. Khawatir, cemas, ketakutan. Itu kan menggantikan Tuhan Yesus. Itu berhala. Benar nggak, saudara? Karena apa? Pikiran ini kadangkala ditipu, saudara. Contoh, ya seperti di dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Saya akan bacakan ya. Tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular. Pikiran kita ini setiap hari harus diubah. Nggak gampang memang belajar. Saya pun dari dulu juga susahnya minta ampun. Eh, Mau berdoa ya ke gereja ya. Tubuhnya ke gereja, pikirannya ke rumah, saudara. Bayangkan, ini piye Tuhan. Wah, aku jadi kayak gini, saudara. Ya, lama-lama apa, saudara? Jadi ODGJ nanti, saudara. Benar, saudara. Berdoa juga kurang fokus. Nah, saudara, bisa memang ada kuasa gelap di sekitar apa atap rumah kita ya. Atmosfernya kotor itu bisa juga.
Tetapi memang dunia peperangan terbesar itu di pikiran ini loh saudara. Yang bisa mengalahkan iman kita. Pikirannya apa jiwa? Saya sering menerangkan ya roh, jiwa, dan tubuh. Ada tiga manusia tuh di dalam tubuhnya. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, saudara harus hidup oleh roh. Roh ini harus kuat supaya imannya kuat. Ya, itu saudara. Kalau rohmu tidak kuat, jiwamu pasti kalah. Jiwamu pasti menguasai roh. Nah, muncullah khawatir, takut, cemas, ketakutan. Tetapi kalau rohnya kuat, imannya itu semakin kuat. Ya, jadi ini diingat-ingat sekali, saudara. Perlu, saudara. Kenapa? Sudah sekian lama ke gereja, saudara. Mengalami masalah yang biasa saja aja. Waduh, datang nelpon berjam-jam, saudara. Pak Edi gimana ya? Aku kok khawatir, cemas, takut itu apa ya, Pak Edi? Waduh, kamu berarti jauh dengan Tuhan. Enggak loh, Pak Edi. Aku tuh ke gereja loh, Pak Edi. Aku sering ke gereja, Pak Edi. Lah, sering ke gereja kok ketakutan, kenapa? Ada something wrong kamu yang salah di dalam hidupmu pengenalan akan Tuhannya. Saya bilang gitu. Terus apa yang harus kita pelajari? Jiwa, saudara, kejiwaan. Yaitu pikiran, perasaan, kehendak. Ini harus sering-sering saudara kasih firman Tuhan terus. Dengan apa? Membaca firman Tuhan. Supaya apa, saudara? Mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Jadi kalau ada masalah yang berat, yang keluar itu firman Tuhan. Jadi saudara sudah tidak bisa dikendalikan oleh pikiranmu. Dikendalikan oleh apa? Roh. Nah, disinilah roh ini membantu iman kita semakin tinggi. Semakin kuat iman kita. Seperti itu saudara. Sebenarnya kan hal yang mudah. Cuma untuk menerangkan kesononya ini loh saudara. Butuh praktek terus saudara. Benar loh saudara. Kami kemarin dapat penghargaan. Mungkin Linca masih ingat ya. Tim kami namanya tim Kambium ya Linca. Ya, saya punya tim pengajar yang terhebat di Jogja katanya. Kita dapat penghargaan Linca dari LP seluruh Yogyakarta. Pengajaran yang paling baik, paling bagus, predikat terbagus, Kambium. Wah, saudara. Jadi kita itu, aduh luar biasa. Padahal tinggal 5 orang. Dulu kita ada 15 orang. Ya Tuhan itu tuh kan apa ya, seleksi alam ya nak orang ngomong itu. Kita sudah berumur, kita ngajar itu. Kalau saya sendiri baru 19 tahun ngajar di penjara-penjara. Teman-teman saya itu sudah ada yang 20 tahun. Ya sudah tua-tua itu. Sudah. Justru yang tua-tua itu yang setia ya. Yang muda-muda itu aduh kurang setia. Jadi pengajaran. Nah, karena apa saudara? Tanpa diajar saudara hanya mendengarkan khotbah terus saudara. Saudara nggak akan pernah imanmu timbul saudara. Coba. Puji Tuhan kalau RTM masih ada pemuritan. Kenapa? Itu sangat penting sekali. Jadi semakin paham kebenaran firman Tuhan. Di situ saya aja tidak merasa puas, masih kurang ya Tuhan. Makanya saya ikut Bible study-nya di gereja saya. Lebih mendalam lagi, saudara. Back to Bible semua, saudara. Mengalami. Benar-benar mengalami. Saya praktekkan anak saya. Saya ngomong sama anak saya. Grace, namanya Grace. Kamu habis lulus ini S1, mau ngapain? Saya bilang gitu. Ya, nak, menurut papi gimana? Ambil S2. Papi punya uang. Nah, saya gitu. Papi itu punya iman, bukan uang, saya bilang. Ya, saudara. Anak Tuhan, anak Allah, selalu bilang gitu. Papi itu punya iman, percaya aja. Bener loh, saudara. Ternyata S2 tuh ya lumayan ya, 80 juta. Saudara. 80 juta. Pi, ini 80 juta. Terus dapat diskonan berapa? Nanti wawancara, Pi. Oh ya,
suruh bawa surat ke pendeta Anda. Ya kalau papi pendeta bawa surat, oke ya, saya bawa surat. Percaya grace, saya bilang gitu. Masuk saudara, puji Tuhan. Saudara, iman itu sebenarnya sederhana sekali. Tiap hari kita ini loh, tadi saya selalu ngomong, pembaruan pikiran. Itu pentingnya minta ampun saudara. Karena medan peperangan terbesar itu ya di sini ini saudara. Pendeta-pendeta itu juga sama sebenarnya. Oh, kita sering ngobrol-ngobrol sama pendeta. Saya tanya, gimana jemaatmu? Oh, jemaatku Pak Edi di Gowonan gereja kono loh Pak Edi. Saya memang jemaatku ndak ada di gerejaku loh. Anti aku, najis aku. Saya itu ndak pernah pemindah jemaat, saya bilang gitu. Saya mencari orang-orang yang belum kenal Tuhan. Saya bilang gitu. Nah itu, saudara. Nah, dia juga bingung. Kenapa ya Pak Edi kok bisa sana ngambil? Ya enggak apa-apa sebenarnya. Kamu cuma kurang perawatan. Orang kalau nggak dirawat, ya saudara, lama-lama pindah nggak saudara? Pindah saudara. Benar saudara. Nah, itu kan domba itu miliknya Tuhan. Iya memang miliknya Tuhan. Nah, di situ. Tapi kamu tetap harus merawat jiwa-jiwa. Supaya apa? Dia mengalami seperti kamu. Kamu dulu mengalami dulu, baru bisa. Kalau tidak mengalami Tuhan di dalam hidupmu, jemaatmu akan bertanya, wah teori. Pasti itu, saudara. Tanya lincah itu. Ya, kalau kita melayani di lembaga pemasyarakatan, ada pendeta khotbah. Jangan khawatir, percaya saja, Tuhan pasti tolong. Jawabannya apa? Akeh tunggale orang Jawa. Benar, saudara. Dia tidak percaya lagi sama Tuhan. Ya, ini sungguh serius tanya Linca itu. Mungkin Linca dulu ya tidak percaya ya. Tapi akhirnya percaya. Loh ini sungguh saudara. Makanya kita harus mengalami Tuhan. Iya toh. Mengalami kuasa kebangkitannya. Sederhana kok sebenarnya tuh. Sederhana sekali. Percaya makanya pikiran ini loh saudara. Penting sekali saudara. Katakan sepatah kata saja. Hambaku pasti sembuh. Saudara, itu saudara. Jadi saudara benar-benar mulai hari ini, Tuhan, tolong aku Tuhan. Efesus 4 ayat 23 Tuhan. Pembaruan roh dan pikiran setiap hari. Supaya apa saudara? Saudara, supaya kuat. Nah, terus selanjutnya, Pak, apakah orang sakit itu Pak harus memiliki iman? Tapi kenapa Pak sudah memiliki iman percaya? Kok nggak sembuh-sembuh? Nah, saudara bisa membedakan ya ini ya. Ini pengajaran S2. Nah, di sini kita ajar tentang S2. Saudara, kenapa orang sakit kok nggak sembuh-sembuh? Ada dua. Pertama, memang seizin Tuhan, ya, memang nggak boleh sembuh. Bisa seperti siapa? Paulus, ya, ada duri dalam daging. Justru di dalam kelemahannya, kuasaku menjadi sempurna untuk menunjukkan kasih Kristus. Yang kedua, dia nggak paham tentang karunia. Makanya kalau yang sakit, saudara butuh karunia kesembuhan. Bukan iman setiap harinya, saudara. Berbeda. Ada karunia kesembuhan. Karunia-karunia itu diberikan secara cuma-cuma. Tetapi kalau saudara minta karunia, harus punya proyek besar untuk Tuhan. Rencana Tuhan yang mulia, saudara. Asal-asal kamu, Tuhan berikan aku karunia kesembuhan. Tapi saudara tidak melakukan, menangkan jiwa yang sakit kau doakan. Tidak pernah. Ya tidak bakal dikasih, saudara. Seperti itu. Apalagi saudara pembisnis. Saudara pembisnis itu harus punya karunia mendatangkan mujizat. Ini penting sekali. Banyak pembisnis sekarang tuh bangkrut. Saya sudah berdoa berkali-kali, Pak Edi. Kenapa kau tetap bangkrut? Nah, padahal saya sudah ke gereja loh.
Mau disalahkan di mananya, saudara? Pengertiannya keliru, keliru, saudara. Mau dipakai Tuhan. Nah, saudara harus sadar sekarang. Oh, ternyata sebenarnya kalau kita mau dipakai Tuhan, saudara mau minta karunia apa saja itu dikasih. Saya dulu protes sama Tuhan. Saya pernah kesaksian ya. Saya tuh kan kena diabetes. Saya waktu itu umur berapa ya? Sekitar umur 25. Sekarang saya sudah umur 54. Saya tuh protes sama Tuhan karena saya mau meninggal waktu itu. Saya sudah buta, saudara. Saya protes sama Tuhan. Tuhan, Engkau mati di kayu salib. Katanya Tuhan, tidak hanya mengampuni dosaku. Katanya bilur-bilurmu menyembuhkan aku, Tuhan. Tapi kenapa Tuhan, aku kok nggak sembuh? Saudara, nah di situ. Saya protes sama Tuhan cukup lama sekali. Cukup lama. Saya kalau keluar dari kamar tuh digandeng istri. Kayak pengantin baru itu loh. Kayak pengantin baru, saudara. Mata saya sudah tidak bisa melihat, sudah. Gula darah saya tuh 600, ada salah waktu itu. Saya opnam sampai lama sekali itu. Nggak bisa apa-apa sampai. Badan saya habis semuanya, tinggal balung dibalut kulit, saudara. Di situ. Nah, saya berdoa terus sama Tuhan. Berikan aku hikmat pengertian yang dari Engkau, Tuhan. Akhirnya Tuhan memberi pengertian yang baik, saudara. Nah, di situ saya baru sadar. Ternyata, saudara, butuh karunia namanya karunia kesembuhan. Tuhan, saya diberi pengertian oleh firman. Waktu itu ada yang mengajar saya. Dari saya dulu tuh GPDI, Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Salah satu hamba Tuhannya tuh datang ke rumah, doain saya. Edi, percaya sama Tuhan, kau pasti sembuh. Minta sama Tuhan karunia kesembuhan. Oh iya. Tetapi diingat, kalau nanti engkau sudah sembuh, engkau mulai melayani Tuhan. Nah, itu saudara. Karunia itu diberi supaya saudara untuk melayani Tuhan. Ada maksudnya Tuhan memberi karunia kepada saudara dan saya tidak asal-asalan. Saudara. Nah, di situ. Akhirnya saya minta, apakah langsung diberi? Zut. Wah, langsung enggak, 3 tahun saya. Tuhan, terima kasih kau beri karunia kesembuhan untukku. Oleh bilur-bilur Yesus, aku menjadi sembuh, pankreasku disembuhkan. Seperti tertulis di Yakobus 3 ayat 2. Wah, semua kunci-kunci saya keluarkan semua, saudara. Saudara. Tapi benar nih, saudara. Di situ Tuhan menyembuhkan saya. Sampai sekarang saya tuh tidak pernah suntik insulin. Dari dulu tuh suntik insulin terus, saudara. Bayangkan. Saya ngomong Tuhan, pabrik gulanya mau ditutup toh Tuhan. Saudara. Di situ, saudara. Benar sembuh, saudara. Ini benar, saudara. Nah, sekarang saya ngelatih jemaat-jemaat saya yang kena gula diabetes. Itu banyak yang sembuh juga. Saya juga jadi melongo. Kok iso juga ya, saudara? Loh, saudara, pengalaman itu baik juga. Tetapi kalau kita tidak mengerti, tidak mengikuti, tidak pernah ikut kayak pengajaran pemuritan, ya tidak ngerti, saudara. Benar. Makanya saudara itu berbahagia kalau masih mengikuti pemuritan di RTM. Sangat membantu sekali. Sangat-sangat membantu sekali. Jadi saya harapkan saudara tetap ikut. Saya sendiri masih sampai sekarang bukan ikut RTM, tapi saya mengikuti gereja saya. Saya harus mengupgrade diri saya, pengetahuan saya harus semakin luas. Kenapa? Pekerjaan saya semakin banyak dan semakin rumit. Ini saya masih bergumul sama Tuhan. Tuhan, kok ini orang ini kok enggak sembuh-sembuh ya Tuhan. Saya itu garek bingung. Ada ODGJ, gila, saya doakan sembuh. Apa yang terjadi? Memorinya itu bisa kehapus semua, saudara. Lupa. Gini, lupanya tuh gini.
Dia mau nyapu tuh tahu itu sapu untuk nyapu, tapi nggak tahu cara menggunakan. Coba bayangkan. Waduh, ini saya harus ngajari ini. Bingung kan saya, Tuhan, ini kok aneh lagi ya Tuhan. Belajar lagi, nak. Supaya apa? Saya tidak sombong. Itu loh, saudara. Benar. Saya belajar lagi sampai sekarang, saudara. Dan sekarang saya bawa ke gereja. Saya kenalkan dengan Bapak Gembala saya. Nah itu, saya suruh doakan juga. Tapi puji Tuhan sekarang sudah lumayan lah bisa nulis. Nulis itu bisa salah-salah loh saudara. Baca Alkitab itu bisa lompat-lompat loh saudara. Dan apa saudara? Kayak diikat lehernya. Kalau saya doain pelepasan, ikuti doaku. Tuhan Yesus, dia tidak mau saudara. Bayangkan. Dia tidak mau. Ada yang mau ngomong tuh, 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 Tuhan Yesus susahnya minta ampun saudara. Ada yang seperti mengikat. Sudah diperdamaikan, sudah. Kurang apa saudara semua? Ilmunya dari RTM juga saya pakai. Bayangkan saudara. Seperti waktu muridnya Tuhan Yesus. Waktu mau menyembuhkan orang yang apa? Anak-anak itu. Epilepsi. Mereka tidak bisa. Dia tidak mengerti. Harus banyak belajar. Termasuk saya. Termasuk saudara juga. Suatu saat saudara yang sering pelepasan, pendamaian, bisa gagal, bisa banyak. Sudah didamaikan, tetap aja setan di dalam. Pengalaman-pengalaman ini Tuhan akan membawa saudara semakin imanmu semakin kuat. Mengupgrade. Untuk itu kita harus seperti pemuritan. Benar, sudah. Saya mengalami juga. Dulu saya sering nengking. Demi nama Yesus, keluar kamu iblis. Keluar. Sekarang enggak usah nengking, saudara. Persis di Alkitab waktu Yesus menyembuhkan orang di Gerasa. Orang gila itu. Dia ngejar Tuhan Yesus sujud. Hei Yesus, waktumu belum datang. Belum tiba. Jangan siksa aku. Ya sujud menyembah Yesus. Itu terjadi juga. Saya mengalami. Waktu ada orang ODGJ, kumat. Saudara, istri saya takut. Terus dia manggil, kok, ini kumatku. Bukan kumat edan, di kesurupannya apa namanya, bahasa Indonesianya. Kemasukan roh-roh itu loh, saudara. Saya cuma nuding. Diam enggak? Langsung sujud. Keluar enggak? Keluar, nurut. Ada Alkitabnya enggak? Ada. Apa? Roh, eh, daging lemah, tapi roh itu nurut. Nah, caranya nurut bagaimana? Saudara harus punya iman, upgrade terus setiap hari. Daging itu lemah, tapi roh nurut. Roh apa saja nurut. Contohnya waktu Tuhan Yesus menghentikan badai. Tenang. Semua jadi tenang, saudara. Alam saja nurut. Saudara coba bayangkan. Pengusaha, saudara. Saudara kalau punya karunia mendatangkan mujizat, saudara akan mengalami terobosan-terobosan keuangan. Pasti. Saudara, kenapa, saudara? Itu butuh sekali mujizat, saudara. Contoh siapa di Alkitab? Musa. Musa ini punya karunia yang supranatural, yang luar biasa. Di situ, saudara. Mungkin saudara pengusaha, saudara berdoa, Tuhan berikan aku karunia Tuhan, mendatangkan mujizat. Kalau aku pun kau buat berkat menjadi kaya Tuhan, bukan untuk kekayaan itu bukan untuk aku, tetapi untuk saudara-saudaraku yang miskin, yang kurang. Saudara pasti dikasih. Tapi kalau saudara minta karunia mendatangkan mujizat untuk dirimu sendiri, nggak bakalan saudara dikasih. Benar, saudara? Saya dulu punya pikiran Tuhan berikan aku karunia untuk menyembuhkan. Lah saya nggak praktek-praktek, ya nggak dikasih saudara di situ. Jadi saudara harus bisa membedakan iman setiap hari dan karunia saudara.
Ini dua-duanya penting semuanya, saudara. Di situ. Nah, sekarang, saudara, apa yang harus saudara lakukan supaya imanmu itu semakin naik? Yang pertama, rendah hati. Itu harus ya, saudara ya. Rendah hati. Rendah hati seperti saudara hari ini. Mau ngikuti RRS, ya saudara. Sudah meluangkan waktu. Itu orang yang namanya rendah hati. Berarti Pak, orang yang tidak ikut RRS itu orang yang tinggi hati. Bukan, saudara. Mungkin waktunya belum ada, saya bilang gitu. Ya, artinya apa? Dia berani bayar harga hanya punya waktu untuk diberikan Tuhan. Nggak gampang loh. Ini jam 3 sore ini waktunya ngantuk loh. Tadi saya bilang istri saya, Mah, aku kok ngantuk banget ya, Ma. Mau tidur. Waktu kurang 15 menit. Ya ampun, setan itu ganggu, saudara. Mata ini mau tak melek-melekin gini, saudara. Kok beratnya minta ampun. Aduh ini. Nah, saya keluar. Untung saya sudah bikin kopi, saudara. Kemarin dapat kiriman kopi dari Sulawesi, saudara. Waduh, men Pak Edi, Indomaret banyak. Iya banyak. Tahu-tahu ya dikirimi kok ya. Tak ngambil apa obat tetes mata saya tetesi ya tes 5 tetes 5 tetes sekalian saudara biar bening makanya sekarang kita bening saudara jadi tidak ngantuk saudara nah di situ saudara saudara harus rendah hati apa orang yang rendah hati itu akan ditinggikan tapi orang yang meninggikan hati itu akan direndahkan. Contohnya apa? Seorang Farisi dan orang pemungut cukai. Orang Farisi itu berdoa, Tuhan, aku tidak pernah berdusta, aku tidak pernah gini macam-macam. Tapi Tuhan tidak akan menjawab. Tapi orang pemungut cukai ini Tuhan memukul datanya, aku orang berdosa. Artinya apa? Kita butuh Tuhan. Orang yang rendah hati itu orang yang selalu menyediakan waktu untuk Tuhan. Orang yang tinggi hati itu tidak pernah ada waktu untuk Tuhan. Itu loh, saudara. Kadang-kala itu tidak sadar. Benar, saudara. Nggak sadar. Nih. Iya. Alah, seminggu sekali aja ke gereja. Saudara, kamu seminggu sekali ke gereja, kamu tuh dapat apa, saudara? Nggak dapat apa-apa, saudara. Benar. Banyak sekali anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang selalu berkata seperti itu. Seminggu sekali aja butuh. Sudah. Ya. Yang penting sekarang itu kita itu cari uang, saudara, supaya bisa kaya. Orang tua zaman dulu seperti itu. Papa saya juga tiap hari kok ke gereja. Nanyai saya seperti itu, saudara. Apakah gereja ngasih uang kamu loh, saudara? Papa saya itu. Karena papa saya itu takut kalau saya jadi pendeta. Malah sekarang jadi pendeta beneran, saudara. Karena saya selalu waktu kecil, saya pernah kesaksian ya. Waktu saya masih kecil, waktu SD diajak, papa saya keliling ke tempat teman-temannya. Saya ditanyai temannya papa saya. Edi besok besar cita-citanya apa? Pertama, papa saya nanyai anaknya teman. Tanyai, kamu besok gede mau jadi apa? Pilot. Wuh, hebat. Arsitek. Nah, saya itu kan nggak ngerti hal-hal seperti itu. Nah, gantian papanya, temannya papa saya itu nanyai saya, Edi besok besar jadi apa? Pendeta. Saya tahu nih pendeta. Saudara. Saya pulang dimarah-marahi papa saya, dimaki-maki, saudara. Malah jadi pendeta beneran. Puji Tuhan, saya bilang. Ya saudara, orang yang mau merendahkan hati, dia pasti butuh Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa tanpa Engkau, Tuhan. Di tahun 2026 ini, Tuhan, aku nggak bisa berjalan tanpa Engkau. Belajar seperti Musa. Musa yang menyertai Engkau, biar malaikatku yang di depanmu. Tidak, Tuhan, kalau bukan Engkau sendiri yang menyertai aku, yang jalan di depanku, aku nggak mau berangkat. Bayangkan, saudara, di situ. Kita mau belajar tiap hari. Nah, kita di Jogja ini ada
Ada lagu Gandul Gusti, pernah denger ya? Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saudara. Ada itu, saudara. Jadi setiap hari kita itu hanya mengutamakan Tuhan. Kerendahan hati ini loh. Tuhan, habis pelayanan seperti ini, saya selalu berdoa habis pelayanan RRS atau di penjara atau di ODGJ. Itu saya selalu selesai sampai rumah saya berdoa. Tuhan, ini hambamu yang tidak berguna ini. Hambamu hanya melakukan apa yang kau perintahkan kepada hambamu ini. Hambamu tidak berguna, ampuni. Banyak kekurangan, banyak kesalahan juga. Selalu, saudara. Ditutup itu Tuhan itu hatinya nyuh loh, saudara. Benar, saudara. Dicoba mulai hari ini yang sudah pelayanan. Saudara, mulai. Tuhan, terima kasih. Kalau aku bisa melayani semua karena anugerah-Mu, saudara. Bukan karena gagah kuatku Tuhan, tetapi karena kasih-Mu di situ bisa melayani. Itu, saudara, kerendahan hati. Belajar, saudara. Ya, di situ. Yang kedua, takut Tuhan dan hidup kudus. Takut Tuhan itu bukan, ih aku takut sama Tuhan. Enggak ya saudara. Bukan gitu saudara. Nah, kita buka Pengkhotbah 9 ayat 8. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tak ada minyak di atas kepala. Nah, ini penting sekali saudara. Biar selalu putih pakaianmu dan jangan tak ada minyak di atas kepala. Kekudusan itu setiap hari harus kita lakukan, saudara. Supaya apa? Hadirat Tuhan itu menaungi kita, saudara. Kalau kita nggak kudus, saudara, seperti jaket itu loh, saudara. Menyelubungi itu bisa dibuka loh, saudara. Saudara baca kitab Ayub 1. Kenapa setan tidak bisa melihat Ayub? Tapi kenapa setan bisa melihat anak-anaknya Ayub? Itu beda nih, saudara. Karena Ayub selalu dekat dengan Tuhan. Jadi ada selubung kemuliaan Tuhan. Ya. Manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan. Nah, saudara harus ingat ini. Ini penting sekali. Kemuliaan Tuhan itu dibutuhkan supaya saudara enggak dikerjani setan setiap hari. Ya, di situ saudara. Mulai hari ini, saudara. Seperti itu. Takut akan Tuhan. Ya. Putih pakaian. Benar kelakuanmu, saudara. Saudara ikut RRS, ikut RTM pemuritan, ke gereja setiap hari. Saudara di rumah, berantem terus sama istri, berantem sama anak, berantem sama anjingnya, saudara. Waduh, itu bukan anak Tuhan itu. Benar, saudara. Di situ, saudara. Tidak memancarkan kemuliaan. Di situ, saudara. Nah, dan jangan tak ada minyak di atas kepala. Berkata tentang apa? Kuasa Roh Kudus. Minyak urapan, saudara selalu punya. Saudara, hari-hari ini, saudara, kalau nggak pernah kau minyaki, saudara. Ini bandelnya minta ampun, saudara. Saya baru tahu kan belum lama juga, saudara. 3 tahun yang lalu. Saya dididik hamba Tuhan. Saudara, minyak urapan setiap hari, saudara. Penting sekali, saudara. Diurapi terus, saudara. Jidat ini, saudara. Karena peperangan terbesar itu di sini, nih, saudara. Benar. Ini yang bisa melemahkan iman kita tuh di sini, nih. Pikiran kita. Banyak masalah, imanmu semakin kendor. Saudara. Kalau tiap hari ini kamu urapi terus, saudara. Saudara semakin kuat, saudara. Semakin diingatkan oleh firman Tuhan. Nah, di situ, saudara. Yang pertama tadi, merendahkan hati. Ya. Merasa kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan setiap hari. Seperti cinta mula-mula pertama kali saudara dengan Tuhan. Tuhan, pokoknya aku ingin lebih dekat lagi dengan Engkau. Tahun ini saudara, harus saudara. Tuhan, aku ingin lebih dekat lagi. Kalau bisa Tuhan, aku mau mendahului si Hilda.
RRS biasanya buka 2:30. Aku mau langsung, tapi belum dibuka. Sudah menunggu. Oh itu bagus, Tuhan menghargai loh. Tuh, saya tuh khotbah ini ya saudara. Menyampaikan firman ini tentang orang yang sering telat ke gereja, saudara. Banyak yang bertobat loh, saudara. Benar. Oh, tidak pernah menghargai Tuhan. Wah, saya tuh kan telat di gereja. Bapak Gembala, up to you. Dia, kalau engkau sudah aku tunjuk, up to you Pak Edi, aku percaya. Doain ya Bapak Gembala. Ya, saudara, saya ngomong, engkau tidak pernah menghargai Tuhan kalau ke gereja telat terus. Saudara. Coba kalau kalian naik pesawat terbang, boarding pas jam 12. Kira-kira datang jam berapa kamu? Mau pas jam 12, ketinggalan. Saya ngomong gitu. Jangan pernah menghina Tuhan. Tidak mengasihi, kau tidak cinta Tuhan. Orang cinta Tuhan, itu lebih sungguh-sungguh. Datang pagi berdoa, berlutut di gereja. Oh, benar loh saudara. Tuhan tuh tambahkan jiwa-jiwa loh saudara. Tadinya 300, sekarang sudah 500 lebih. Saya kaget, saudara. Masalahnya sekarang bingung juga saya. Suruh cari tempat lebih besar. Bayangkan, saudara. Pak Edi ini harus di-upgrade. Masalahnya tempat di Jogja. Oh, itu susah, Pak, saudara. Berarti Pak Edi tidak punya iman. Iya. Bukan masalah nggak punya iman, saudara. Ngurus inilah, Pak, izinnya, saudara. Minta ampun di Jogja. Kita tuh dikasih izin, kita kan sewa di galeri. Di Jogja saya sewa di galeri. Ya lumayanlah setahun 275 juta. Setahun. Kita bikin izin, saudara. Wah, harus ubet-ubetan sana sini, saudara. Nggak karuan, saudara. Dan diizinkan cuma setahun, 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 setahun. Coba bayangkan, coba. Pusing nggak kira-kira, saudara. Kita sudah berdoa loh, saudara. Tuhan jamah, Pak Camat, Pak Lurah. Saudara. Kapolsek, Kapolda. Kapolda ini dijamah Tuhan. Untungnya orang Kristen, saudara. Benar loh, saudara. Wah, itu, saudara. Kita mau ketemu Sri Sultan. Coba bayangkan, saudara nak ketemu Sri Sultan, harus pakai baju apa, saudara? Suruh pakai baju sorjan. Tahu sorjan? Kalau kayak saya ini suruh pakai blangkon, ya kaya apa? Wah, pakai keris ini. Kanjeng. Saya nggak mau. Saudara, di situ, saudara. Ini benar, saudara. Jadi, mari, saudara, butuh urapan terus setiap hari. Saudara dan saya anjurkan. Harus punya minyak urapan setiap hari. Saya setiap hari selalu mengurapi anak-anak saya. Anak saya itu dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Benar. Anak saya yang pertama itu kalau KKR itu paling hebat. Dia tuh disayangi sekali sama Bapak Gembala saya. Diangkat sebagai anak kandungnya loh, saudara. Sungguh, saudara. Jadi anak saya itu namanya Grace. Pas namanya tuh Anugerah, saudara. Itu kalau doakan orang, saudara. Begitu tumpangi tangan, saudara. Orang itu langsung terpelanting-pelanting, saudara. Saya lihat tuh kasihan, saudara. Terpelanting, saudara. Waduh, saya ngomong, Grace, kok bisa ya Grace ya gitu? Aku juga enggak tahu, Pi. Aku cuma berdoa. Tuhan sentuh jiwanya, saudara. Sentuh jiwanya. Karena manusia itu, saudara. Yang harus disentuh tuh jiwanya, saudara. Bukan rohnya, saudara. Banyak orang yang salah. Sentuh jiwa-jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Karena setan itu semua kumpulnya di situ, saudara. Mungkin saudara nggak percaya ya. Domplengannya setan itu di jiwa. Benar. Jiwa itu makanya saudara harus dirawat. Gitu. Hendaklah roh, tubuh, dan jiwamu terawat, saudara. Dirawat. Karena jiwa itu, pikiran, perasaan, kehendak, itu yang seringkali menipu kita. Iman kita semakin kalah. Makanya perlu diurapi, minta Tuhan
biar minyak yang biasa ini menjadi minyak urapan. Saudara, saya diajari Bapak Gembala. Itu setiap hari itu mengurapi terus, saudara. Supaya apa? Pikirannya menjadi pikiran Kristus. Saudara, benar. Bisa tunduk, saudara. Itu loh, saudara. Makanya saya selalu mengolesi orang-orang ODGJ itu dengan minyak urapan. Itu benar, saudara. Banyak mengalami manifestasi setannya itu keluar sendiri tanpa ditengking, saudara. Bosan suwe-suwe ya, saudara. Nah, di situ. Yang kedua tadi ya, takut Tuhan dan hidup kudus. Pengkhotbah 9 ayat 8. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepala. Putih pakaian setiap hari. Oh, coba saudara, tidak gampang toh. Jadi hamba Tuhan itu tidak mudah. Bener, nggak punya anak dikatain tidak beriman. Oh, benar enggak, saudara? Punya anak banyak dikatakan nafsu. Saudara, bayangkan, saudara. Semua serba salah jadi hamba Tuhan itu, saudara. Enggak gampang, saudara. Jadi sama hamba Tuhan, saudara, sering mendoakan. Karena apa? Hamba-hamba Tuhan itu banyak yang dijegal setan, saudara. Benar, saudara. Banyak yang sakit. Ini saya sering mendoakan hamba-hamba Tuhan yang sakit. Kasihan. Kalau hamba Tuhan sakit, saudara. Pelayanannya kan mesti macet, saudara. Kasihan, saudara. Benar. Itu kerjaan iblis semua. Begitu kita doakan sembuh loh, saudara. Nah, dia tanya, kenapa ya Pak Edi bisa sakit? Kamu dikerjani setan. Supaya Mbak dikerjani setan gimana Pak Edi? Banyak membaca firman, merenungkan firman, urapi setiap hari. Harus putih pakaianmu. Itu penting. Kemuliaan Tuhan harus ada. Seperti Ayub. Ayub 1 berkata, "Hei iblis," Yesus bilang, "dari manakah engkau?" "Dari menjelajah bumi." Ya masuk ke sidang ilahinya Tuhan loh. Kurang ajar ya setan itu. Kenapa masuk ke sidang ilahinya Tuhan? Nanti dibaca ya. Di situ ada anak-anak Allah. Ada iblis juga. Kenapa iblis bisa masuk? Karena iblis punya notulen, saudara. Punya catatan, saudara. Di catatan. Ayo, ini dicatat lincah. Nah, semester genap, ya, sering bolos 5 kali. Ya, semester ketiga, rajin. Itu diserahkan ke Tuhan, ke Bapak. Nih, anakmu katanya hidup benar. Banyak bolosnya. Sering bolos nggak lincah? Saudara. Itu dituntut pendakwah. Dikira enggak, saudara? Lah, saudara. Makanya kenapa banyak orang yang selalu kena sakit, kena masalah, bisnisnya jeblok. Loh, saudara, hati-hati. Saudara harus paham. Di situ, saudara. Iblis itu sedang menjelajah. Siapa yang mau dikerjani oleh iblis? Tapi iblis tidak lihat Ayub. Iblis bilang, ya karena kamu pagari. Iblis bilang gitu kan sama Tuhan. Karena kamu pagari, karena engkau berkati, ternaknya jadi banyak. Sekarang coba angkat pagarnya. Nah, sama Tuhan diangkat, just. Suruh nyobain. Orang kalau semakin kau putih, bajumu, saudara, dan sering diurap. Ada pengurapan kemuliaan Tuhan itu membungkus saudara dan saya. Di situ, saudara. Imanmu semakin percaya sama Tuhan itu luar biasa. Tetapi kalau tidak, saudara jadi jajahan iblis. Yang dijajah sini, saudara jengkel. Kenapa ya Tuhan? Bisnisku kok sepi terus Tuhan. Terus telepon. Pak Edi, aku sudah dekat sama Tuhan, malah dekat malah semakin hancur ya Pak Edi. Benar enggak saudara? Banyak loh. Untung saya bisa menjawab. Yang ngerjani kamu tuh setan bukan Tuhan. Kenapa? Semakin kamu dekat sama Tuhan, masalahmu semakin banyak. Karena setan nggak suka kamu dekat sama Tuhan, sehingga engkau dikerjani setan supaya engkau menyalahkan Tuhan. Saudara harus tahu ini. Di situ. Semakin aku dekat sama Tuhan, kenapa ya Pak Edi?
Wah, itu lagu lama. Saya bilang itu. Kita harus bisa menjawab, saudara. Harus berhikmat yang baik sama Tuhan. Kalau tidak, saudara, orang yang konseling dengan kita tidak merasa puas, saudara. Dia lebih baik pindah gereja di situ, saudara. Jadi ayo, pertama rendah hati, butuh firman Tuhan, ya. Mungkin saudara tidak bisa ikut RRS, di sini ada rekamannya. Minta Bu Hilda atau siapa, aku minta rekamannya RRS. Atau saudara mungkin minta rekamannya pemuritan, ada itu di YouTube tuh, tidak salah Pak Gideon ya. Saya sering buka juga itu. Saya ngeleknya gini, jangan yang gini ya, saudara. Ya, di like ya, ngelek gini ya, jangan yang jempolnya ke bawah, awas ya. Saudara. Nah, di situ saudara. Belajar. Terakhir, puji Tuhan, terakhir Pak Edi. Biasanya nak jemaat itu bilang terakhir gitu, terus haleluya ada jawab gitu. Saudara, ini jemaat kurang ajar ini. Nah, terakhir, membeli kebenaran, janganlah menjualnya. Nah, ini ada ini. Amsal 23 ayat 23. Saya bacakan ya, saudara. Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Demikianlah dan hikmat, didikan, dan pengertian. Saudara, belilah kebenaran, yaitu firman Tuhan. Pembeli itu kan mengeluarkan uang. Benar. Saudara bayar harga hari ini, pulsamu kena RRS, kepotong 2 giga, paling enggak 2 giga lah. Ya, saudara. Enggak apa-apa. Tuhan nanti ganti kok. Belilah kebenaran. Mau bayar harga. Saudara, ngikuti RRS itu enggak enak. Enggak enak Pak Edi karena aku ngantuk. Iya sama, saya juga ngantuk tadi. Saudara. Tapi coba saudara mulai hari ini. Berilah kebenaran. Dan jangan menjualnya. Artinya apa menjualnya? Ah, lebih baik aku tak sepedaan. Tak nyanyi Febe. Padahal setiap Senin sudah tahu. Jam 3 ada RRS. Ya saudara, wah, aku tak shopping-shopping saja. Nah, saudara, mulai hari ini coba mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Di tahun ini, saudara, kalau saudara mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, saudara akan diutamakan Tuhan, saudara. Benar, saudara. Semak tahun-tahun kayak gini, panen jiwa-jiwa itu lebih mudah. Benar, saudara. Beberapa kali saya dengan istri memenangkan kaum gereja bawang. Tahu ya gereja bawang, saudara? Tahu ya gereja bawang. Beberapa orang sudah ikut baptis. Kemarin ikut baptis lagi, saudara baru. Saudara, saya ajari tentang kebenaran firman Tuhan, saudara. Saya menceritakan Alkitab saya sudah terjadi 500 tahun sebelum. Saya bilang, Al-Quranmu maaf kata. Saudara, saya berani mengupas itu, saudara. Karena saya belajar pengertian-pengertian di situ. Bapak Edi belajar untuk melengkapi, saudara. Saya sampai sekarang tetap belajar. Walaupun sudah jadi hamba Tuhan, ya saudara, mau merendahkan hati ini loh Tuhan, aku masih kurang. Ya, jangan merasa puas. Orang merasa puas itu tidak akan pernah bertumbuh lagi, saudara. Cobaan di situ. Seperti tanaman. Kalau nggak dipupuk, buahnya lambat. Tapi kalau sering dipupuk, saudara, buahnya tuh semakin banyak, semakin banyak. Buah itu yang nikmati siapa? Orang lain. Sama dengan hidup kita. Mulai hari ini, ayo. Kita mau lebih sungguh-sungguh. Supaya apa, saudara? Supaya tahun ini, saudara bisa diberkati lebih di tahun 2026. Tahun ini tahun penggenapan firman Tuhan. Untuk itu saudara harus mengupgrade dirimu, imanmu. Saudara, sering-seringlah ikut RRS. RRS masuk Alkitab tidak masuk, saudara. Di Markus 6 ayat 39, saudara kalau baca, di situ ada RRS, saudara. Markus, saya bacakan ya, Markus 6 ayat 39.
Sorry. 5 roti dan 2 ikan itu loh. Nah, saudara, di situ diceritakan gini. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, itu belum perempuan, belum dihitung juga, saudara. Nah, di situ apa Yesus bilang apa? Apa yang kamu punya? Saudara, cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Terus suruh apa, saudara? Murid-muridnya suruh memberi makan. Apa yang terjadi, saudara? Murid-muridnya bilang, guru, ini tidak bisa. Nah, terus kasihkan Yesus. Yesus suruh apa? Menyuruh mereka duduk berdua-dua, berkelompok-kelompok, sorry. Akhirnya apa, saudara? Dia diberkati. Sama dengan saudara dan saya. Hari ini duduk mendengarkan firman Tuhan. Saudara mendapat berkat, saudara. Tetapi duduknya berbeda, saudara. Jangan berduduk berkelompok-kelompok dengan orang pencemooh. Mazmur 1 ayat 1 ya. Saudara. Jangan mau, saudara. Lebih baik duduk-duduk bersama RRS di bangku mendengarkan firman Tuhan. Saat itu saudara diberkati. Hari ini juga saudara, Tuhan, aku bersyukur kalau hari ini aku masih bisa ikut RRS, Tuhan. Aku bersyukur, Tuhan. Di situ, saudara. Tetapi di sini, Tuhan, aku mau mengupgrade terus hidupku. Supaya aku menjadi alat-Mu, Tuhan. Supaya Engkau memberi karunia-karunia lagi untuk aku, Tuhan. Untuk pekerjaan yang besar di tahun 2026 ini, Tuhan. Supaya Kau pakai aku untuk memberkati banyak orang. Saudara, di tahun ini saudara harus menjadi alatnya Tuhan. Mulai terus saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada 3 poin tadi. Yang pertama merendahkan hati. Yang kedua takut Tuhan dan hidup kudus saudara. Yang ketiga membeli kebenaran, jangan menjualnya, saudara. Mulai hari ini, ayo kita semakin, Tuhan, aku mau, Tuhan. Di tahun yang baru ini, Tuhan. Aku mau meninggalkan di tahun 2025. Sampah-sampah semua Goliat aku tinggalkan. Aku mau di tahun 2026 ini, Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu, penuh dengan firman-Mu. Aku mau berubah di dalam hidupku, Tuhan. Mampukan aku, Tuhan, untuk mengikuti acara-acara-Mu. Ini pestamu, Tuhan. Ini pestanya Tuhan, loh, saudara. Jadi ya mari, saudara, terus. Saudara akan dipuaskan. Saudara, imanmu semakin kuat. Puji Tuhan, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan hari ini. Tapi ada satu hal, saudara. Saya mau berdoa untuk saudara. Supaya pikirannya itu terbuka, saudara. Masih banyak juga orang-orang itu terbelenggu oleh pikiran-pikirannya. Mari kita berdoa, saudara. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur terima kasih buat kesempatan indah pada sore ini. Kalau kami masih bisa bernafas segar. Dan kami masih bisa mengikuti acara RRS firman-Mu ini. Ini sesuatu yang luar biasa Tuhan bagi dulu. Suatu anugerah yang luar biasa Tuhan. Tuhan, ini menjadi kerinduan setiap hati anak-anak-Mu. Diisi jiwanya dengan firman-Mu Tuhan. Supaya rohnya tetap menyala-nyala Tuhan. Tidak padam lagi Tuhan. Tuhan, biar hari ini Tuhan, Engkau lepaskan setiap belenggu-belenggu di pikirannya Tuhan. Baik ketakutan, kecemasan, khawatir Tuhan. Demi nama Yesus, lepas semua dari tubuh kalian semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, lepas semuanya. Tinggalkan tubuh setiap anak-anak-Mu yang mengikuti acara RRS ini. Tuhan, mari Tuhan jamah Tuhan dengan urapan yang baru. Urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, di RRS ini Tuhan, akan mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Supaya setiap anak-anak-Mu di tempat ini Kau pakai menjadi alat kebenaran-Mu Tuhan. Karunia-karunia
terjadi untuk hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Baik para pembisnis-pembisnis di tempat ini RS, Engkau berkati Tuhan. Punya karunia mendatangkan mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Juga Tuhan para hamba-hamba Tuhan. Berikan hikmat yang dari surga Tuhan. Tuhan nyatakan Kau bedakan semuanya Tuhan. Ada yang diberi kunci-kunci kerajaan Allah. Ada yang diberi perumpamaan. Kami ingin kunci-kunci kerajaan Allah dibukakan untuk pikiran kami Tuhan. Supaya kami bisa mendalami firman-Mu lebih lagi mengalami Engkau. Tidak hanya iman sekedar iman keselamatan. Tetapi iman yang seperti Yesus membangkitkan orang mati itu Tuhan. Kuasa kebangkitannya itu nyata atas hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan. Disembuhkan di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit tidak betah di dalam tubuh anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus. Segala kerjaan yang macet hari ini di dalam nama Yesus berkembang dengan cepat. Apa yang hilang daripadamu, Tuhan akan gantikan semuanya. Tidak ada pernah kerugian. Semuanya akan beruntung, berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus. Tahun penggenapan firman Tuhan di tahun 2026 terjadi Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang berkata di Maleakhi 3 ayat 18. Aku akan mengadakan perbedaan-perbedaan. Mana anakku yang selalu berdoa dan yang tidak. Kami umat-umat anak-Mu Tuhan. Yang selalu Tuhan setia kepadamu Tuhan. Yang selalu mau merendahkan diri kami Tuhan di hadapan, merendahkan hati kami Tuhan. Yang takut akan Engkau. Dan menjaga kekudusan kami. Pikiran kami ini Tuhan. Supaya kudus Tuhan. Tidak ada khawatir, ketakutan lagi, kecemasan. Terima kasih Bapa di surga Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Buat acara RRS ini. Terus berkati acara RRS ini Tuhan. Kau jamah satu persatu Tuhan. Beri kelegaan. Damai sukacita, hikmat dari Tuhan terjadi untuk semuanya yang mengikuti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kembali pada Cilda. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Edi buat firman-Nya hari ini, luar biasa. Hari ini kita diingatkan lagi harus mengupgrade iman. Emang betul ya. Jadi di dalam Alkitab semuanya Tuhan Yesus selalu berkata, terjadilah sesuai imanmu. Nah, kalau imannya nggak percaya sama Tuhan Yesus, ya bagaimana mukjizat bisa terjadi? Dan seperti yang tadi disebutkan untuk wanita pendarahan dan lain itu iman yang sederhana, tetapi karena dia percaya banget. Karena percayanya tuh sudah pokoknya megang aja, aku sembuh. Nah, itu tapi percayanya itu loh yang tingkat kepercayaannya sudah sampai ke situ. Jadi bagaimana kita bisa mengupgrade hari ini sudah disampaikan oleh Pak Edi ya. Jadi memang roh itu harus kuat gitu ya, supaya imannya juga kuat gitu. Kemudian tadi dikatakan juga sama Pak Edi bahwa roh itu menurut ya. Roh itu menurut, sehingga kalau kita mengusir roh-roh jahat ataupun yang lain juga bisa mau nurut lah pergi gitu kan. Tetapi yang tadi dibilang, kita bisa usir roh-roh itu kalau kita punya iman, ya kan? Nah, kalau kita punya kuasa, kalau kita punya otoritas, tanpa kuasa dan otoritas kita aja nggak percaya ya gitu kan, nggak yakin kuasa Tuhan. Bagaimana bisa terjadi kita ngusir-ngusir tapi jangan-jangan ini ya mau keluar nggak ya, ya nggak keluar gitu kan. Nah terus kemudian punya otoritas bahwa ya kita minta sama Tuhan, Tuhan beri aku otoritas, sehingga apa, waktu kita ngusir rohnya juga tahu, wah ini nggak bisa main-main, ini orang ada roh Allah Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang ada di dalam orang itu, kayaknya beneran nih aku harus keluar karena kalah kuasa gitu kan, karena dia punya wibawa ilahi gitu. Jadi tadi sudah diingatkan supaya imannya naik harus punya kerendahan hati, takut akan Tuhan dan hidup kudus, serta membeli kebenaran dan tidak menjualnya, yaitu ada minyak urapan ya.
Jadi terima kasih Pak Edi buat firman-Nya hari ini, bahkan sudah sama-sama kita berdoa untuk mengusir semua selubung-selubung yang mengganggu kita di dalam pengenalan akan Tuhan ya. Oke, sebelum kita ada tambahan-tambahan lainnya, kita berfoto sebentar. Baik, bagi teman-teman yang bisa buka kamera, dipersilakan buka kamera, kita foto sebentar. Yuk, ada yang bisa buka kamera lagi? Silakan. Ada lagi, silakan. Ada lagi yang bisa buka kamera? Oke, ada lagi. Saya foto 2 kali seperti biasa ya. Baik. Seperti biasa 2 kali. Yang pertama biasa, yang kedua boleh gaya bebas. Oke, siap semuanya? Senyum terbaik termanis. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Boleh gaya bebas. Yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, mungkin ada tambahan dari Bu Betsy sedikit. Silahkan Bu Betsy. Terima kasih Pak Edi, luar biasa ya. Mantep banget. Terima kasih. Jadi sebenarnya eh, iman yang setiap orang tuh punya iman sebenarnya. Semua orang percaya, orang nggak percaya itu semua punya iman. Tapi kalau di luar orang yang tidak percaya disebut yakin atau eh, percaya aja gitu. Tapi iman kita anak-anak Allah itu iman yang next level. Ya, next level. Jadi iman kita tuh harus terus di upgrade seperti Pak Edi bilang deh, naik levelnya, naik terus, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Nah, syarat supaya kita bisa next level imannya itu adalah kita mematikan seluruh diri kita. Ya, misalnya saya nih, Betsy nih orangnya nih misalnya egois, sombong, pemarah, bukan pemaaf gitu ya. Itu harus dimatikan. Jadi benar-benar harus dimatikan. Bagaimana cara mematikannya? Yaitu kita minta Roh Kudus untuk senantiasa mencabut segala kedagingan kita dan memakukannya pada kayu salib kita. Itu harus setiap saat kita ucapkan. Kita bilang, Roh Kudus, pakukan diriku, matikan aku. Ya, matikan itu bukan berarti kita dibunuh, tidak. Tetapi hal-hal yang duniawi, kejiwaan kita itu dimatikan. Supaya apa? Supaya kita jadi manusia baru yang bisa diisi oleh Tuhan. Tuhan yang mengambil alih seluruh hidup kita. Nah, kalau hidup kita di dalam kita sudah tidak ada lagi yang namanya Betsy, di dalam saya ini hanya casing doang, tapi kita minta Yesus, Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus yang masuk mengisi hidup kita, kita akan punya semua yang Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus punya. Ya, otoritas, kuasa, urapan, karunia. Itu pada saat kita melakukan tugas pelayanan yang Tuhan berikan, itu otomatis Tuhan kasih. Misalnya saat ini saya nggak punya karunia kesembuhan, tapi pada saat saya berdoa untuk seseorang itu sedang sakit dan Tuhan mau pakai orang itu untuk sembuh, Tuhan otomatis memberi saya karunia kesembuhan untuk menyembuhkan orang itu. Kenapa? Karena di dalam sayanya udah kosong, udah tidak ada lagi. Hanya Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus di dalam saya. Oleh sebab itu kita harus terus menjadi manusia baru sesuai di Kolose 3 ayat 5 dan seterusnya. Ya, manusia baru. Kita harus matikan terus segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Ya, segala sesuatu yang duniawi. Pada saat kita matikan semua, nanti kita minta Roh Kudus isi untuk berikan otoritas 100% untuk ambil alih hidup kita. Terima kasih Pak Edi, Mbak Hilda, itu saja tambahannya. Terima kasih. Puji Tuhan, makin lengkap. Terima kasih Bu Betsy. Oke, baiklah. Mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Leli. Ibu Leli adalah pengajar yang ada di Malang ya, di Lawang tepatnya. Silahkan Bu Leli. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Maaf ini kameranya agak, ini habis laptop saya habis jatuh. Tapi puji Tuhan ya masih bisa didengar suara saya ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Edi, salam kenal Bapak Ibu semuanya yang baru ketemu saya, salam kenal juga. Kita satu dalam Kristus ya.
Saya akan menambahkan, puji Tuhan, kaitan dengan upgrade iman ya. Ini saya alami, Bapak Ibu ya. eh saya teringat bahwa Allah kita adalah Bapa segala roh. Segala sesuatu awalnya adalah roh. Pikiran adalah roh. Iman adalah roh. Perkataan adalah roh. Ya. Jadi, seperti yang di Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Jadi iman ini terkait dengan praktek sehari-hari. Tadi Pak Edi mengatakan begitu ya. Jadi mengupgrade setiap hari iman kita seperti apa. Kalau selama ini Bapak Ibu, sepanjang kami praktek ya. Jadi iman itu adalah roh dan iman itu terkait dengan pendengaran akan firman Allah. Seperti di Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Di bahasa Inggrisnya sebenarnya spirit of your mind gitu ya, spirit of your mind. Jadi itu pikiran adalah roh, roh pikiran. Gitu ya, enggak tahu di dalam bahasa Indonesia ada kata dan, harusnya kalau dan itu spirit and your mind ya, tapi sebenarnya spirit of your mind. Jadi pikiran itu adalah roh gitu ya. Nah, bagaimana untuk mengupgrade? Pertama, jadi kita jaga kesadaran kita akan kesadaran roh kita, yaitu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Itu yang pertama kali harus kita miliki. Bahwa sejak kita percaya pada Tuhan Yesus, sejak kita mengundang Tuhan Yesus dalam hati kita sudah naik status. Ya, dari manusia biasa, kita ini adalah anak-anak Allah. Di mana anak-anak Allah itu hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Di Kolose 1 ayat 13, bahwa kita sudah dipindahkan dari daerah kegelapan kepada daerah yaitu kerajaan, daerah anaknya yang ajaib, daerah yang penuh anugerah. Jadi kita tidak di daerah terkutuk lagi. Jadi inilah terkait dengan upgrade. Jadi kalau awalnya kita hanya manusia biasa, milikilah selalu di dalam kesadaran kita bahwa kita itu anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Dan segala kuasa di surga dan di bumi itu ada di tangan Tuhan Yesus ya. Nah sekarang Tuhan Yesusnya ada di mana? Ada di dalam hati kita. Jadi segala kuasa di surga dan di bumi itu juga ada di dalam kita bersama dengan Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Perkataan adalah roh, iman adalah roh. Pengakuan iman setiap hari itu penting. Jadi ketika kita berkata-kata, di mana perkataan itu negatif, perkataan itu ibarat udara beracun, perkataan itu penuh dengan kelemahan, mengakui dirinya kurang sempurna, bahkan dikatakan, waduh hari ini pas stres dan sebagainya, atau GJ dan tidak lebih dikatakan insecure kayak gitu. Maka terjadilah itu seperti yang dikatakannya. Oleh karena itu, implementasinya adalah untuk mengupgrade iman kita, bahwa terus milikilah kesadaran yang benar bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Jadi kita punya iman di dalam Kristus. Perkataannya sesuai dengan kebenaran di dalam Kristus. Bapak Ibu, ketika saya harus melepas ya, dulu saya sering jadi MC gitu Bapak Ibu ya di kedinasan. Sebagai seorang MC, karena di depan itu ada banyak sekali pejabat gitu ya, harus mengucapkan banyak salam ya, terutama salam yang satu itu. Awalnya sih saya safe aja gitu ya. Ketika saya terus menaikkan level roh saya bahwa saya ini anak Allah. Lalu satu saat Roh Kudus berkata begini, mengapa kamu tidak menyatakan kepada mereka bahwa kamu anak Allah? Karena saat saya mengatakan dengan, bukan saya nggak boleh mengucapkan salam itu, tidak, tapi itu dalam nama siapa gitu ya. Lalu akhirnya saya nggak safe. Lalu
ada seorang yang memberikan otoritas pada saya gini, Ibu kalau tidak tidak mantap mengucapkan salam itu nggak apa-apa, pakai salamnya Ibu aja. Karena saya ketika mengucapkan salam itu, teman saya yang dari berbagai daerah pada kasih salam ke saya, katanya, wah, alhamdulillah, Saman sudah balik lagi ya kepada ya jalan yang dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu saya butuh keberanian tidak mengucapkan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya memiliki kesadaran bahwa saya anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Tadi katakan yang seperti yang disampaikan Bu Betsy, libatkan Roh Kudus. Karena untuk mengupgrade iman setiap hari, itu tidak bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri. Mintalah Roh Kudus untuk membersihkan pikiran daging, keinginan daging, dan karakter daging. Gitu. Meskipun pengakuan iman setiap hari sampai lelah pagi siang malam, tetapi kalau perkataannya tidak benar gitu ya, kalau kesadaran akan rohnya kembali ke level yang rendah, mengakui kemanusiaannya, itu nanti akan kembali bolak-balik jadi seperti orang naik turun dari anak Allah turun lagi jadi manusia, posisinya statusnya di alam roh kayak gitu ya. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, seperti yang di Amsal tadi, bahwa barang siapa menggemakannya, itu dia akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi minta Roh Kudus. Ketika pikiran itu ruwet, minta dicabut. Gantikan dengan pikiran Kristus. Keinginan aneh-aneh, keinginan macam-macam, minta Roh Kudus cabut semua. Gantikan dengan keinginan Kristus. Karakter dagingnya yang gampang marah, gampang depresi, gampang cemas, gampang nangis. Itu ya Bu ya. Minta Roh Kudus cabut semua supaya digantikan dengan karakter Kristus. Ya, saya rasa itu tambahan dari saya. Bapak Ibu tetap semangat. Ingat perkataan adalah roh, jadi apa yang kita katakan itu terjadi. Minta Roh Kudus terus bersama-sama kita, libatkan dia terus dan miliki kesadaran yang penuh bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang diberi kuasa yang besar karena Kristus ada di dalam kita. Baik itu Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan, kiranya yang tambahan dari saya ini menjadikan aliran-aliran air yang hidup di dalam Bapak Ibu semuanya, bahkan membawa kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Shalom. Terima kasih Bu Leli, tambahannya makin lengkap hari ini ya. Terima kasih buat Pak Edi, Bu Betsy, Bu Leli yang sudah menyampaikan firman dengan lengkap hari ini. Oke, sekarang mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan upgrade iman ini. Silakan Bapak Ibu boleh dibuka mic-nya kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Bu Nastiti. Terima kasih, saya mau tanya. Terima kasih Pak Edi ya, juga Bu Betsy, terima kasih. Pertanyaan ini malah untuk Bu Leli. Halo Bu Leli, saya pernah didoakan Bu Leli di Rennas. Begini Bu, Ibu tadi menyampaikan ada bahwa kita ini kan anak Allah, jadi jangan sampai keliru memperkatakan. Nah, naik turun gitu. Nah, ini bagaimana? Ada hamba Tuhan yang menyampaikan mau menyampaikan firman Tuhan, pakailah hambamu ini, hamba yang kecil, hina, tidak berguna. Nah, itu bagaimana Ibu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ke saya atau ke Pak Edi ini tadi Bu Nastiti? Ke Bu Leli. Oh, ke Bu Leli. saya. Ya, Karena tadi Bu Leli yang ini gitu. Kemudian saya diingatkan, hamba Tuhan itu hampir setiap hari perkataannya seperti itu. Makasih Ibu. Baik, puji Tuhan Bu Nastiti, pertanyaan yang luar biasa. Aplaus ya untuk Bu Nastiti. Jadi begini Ibu, kita harus melihat bahwa posisi kita sebagai apa ya. Ada 3 hal, yaitu di mana kita sebagai hamba, sebagai anak, dan sebagai sahabat ya. Sebagai anak, sebagai hamba, sebagai sahabat ya. Ada di buku berapa itu ya? Buku 3 kalau nggak salah ya. Nah, jadi kita harus tahu kapan kita sebagai anak, kapan kita sebagai hamba, dan kapan kita sebagai sahabat.
Itu Bu Nastiti. Nah, kalau kita berkata, ya Bapa, terima kasih sekarang aku menjadi anakmu, aku anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Apa yang Bapak punya itu punyaku. Pengakuan iman kan? Gitu. Jangankan emas perak, jangankan uang gitu ya bagi yang mau terobosan ekonomi. Kalau dulu saya begini, jangankan hutang duit, hutang dosa saja dibayar, apalagi hutang duit gitu ya. Semua sudah dibayar lunas oleh karena darah Yesus. Nah, kita sebagai anak, kita berkata, ya Aba, ya Bapa, kita memposisikan sebagai anak. Ya. Kapan kita sebagai hamba? Seperti tadi Pak Edi ketika berdoa, aku hanya hamba yang tidak berguna. Betul, Bu Nastiti. Ketika kita melayani, jadi kita harus bertumbuh. Ya, jadi setelah anak, seperti anak ketika sudah besar, dia akan mulai bisa membantu orang tuanya, membantu pekerjaan orang tuanya. Sama dengan kita, ketika kita lahir baru kita menjadi anak Allah, lalu kita tumbuh menjadi seorang hamba, hamba Tuhan yang melayani Dia. Ketika kita melayani Dia, Tuhan, silahkan Engkau yang berkarya. Bukan perkataanku yang kusampaikan, bukan pikiranku, bukan ideku sendiri, tetapi itu Engkau. Aku hanyalah hamba yang tidak berguna, tetapi Engkau yang berkarya. Artinya apa? Manusiawi kita, logika kita, pikiran kita itu kita letakkan pada saat melayani. Jadi itu hanya Roh Kudus yang berbicara. Akunya Bu Leli, akunya Pak Edi, nggak ada lagi gitu ya Pak Edi ya. Kan kita ini hanya sebagai hamba yang tidak berguna. Itu betul. Nah, selanjutnya harus naik level lagi gitu ya, sebagai seorang sahabat. Kapan kita sebagai sahabat? Ketika ibu berdoa, berkomunikasi, ngobrol dengan dia. Doa itu tidak satu arah, tetapi dua arah. Chatting, gitu ya, kalau Pak Andreas memberikan istilah chatting. Jadi ketika doa, jangan ngomong sendiri terus. Beri kesempatan Roh Kudus, Tuhan Yesus, untuk berbicara kepada kita. Nah, kadang-kadang seorang ketika berdoa, setelah itu amin. Padahal saat itu Roh Kudus mau menjawab, mau berbicara. Nah, ketika dia mau menjawab, nah sudah amin, sudah pergi. Nah, itu gambaran saja ya. Ketika kita menjadi sahabat, jadi kita ngobrol, Tuhan akan mencurahkan hikmatnya, isi hatinya, kita juga menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, ngobrol sebagai seorang sahabat. Nah, inilah. Jadi itu ya Bu Nastiti ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Shalom, terima kasih Tuhan. Oke, tinggal satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Adakah? Masih adakah yang mau bertanya berkaitan dengan upgrade iman? Silahkan. Masih ditunggu, adakah? Silahkan, jangan ragu-ragu. Tambahan sedikit Bu Hilda, Oh, tadi boleh. ya Boleh. Bu Nastiti, kalau sebagai seorang hamba yang tidak berguna itu ketika melayani kan tadi, tapi seperti yang dikatakan Pak Edi tadi, kita harus setiap hari mengupgrade iman kita. Jadi jangan terus-menerus ketika berdoa dengan katakan, oh Tuhan, akulah hambamu, manusia yang tidak sempurna, aku tidak berguna, ini tolong Tuhan. Nah, bukan seperti itu. Jadi setiap hari kita bukan posisinya terus menjadi yang tidak berguna gitu ya. Jadi milikilah posisi yang benar, kapan kita sebagai anak, kapan sebagai hamba, dan kapan sebagai sahabat. Itu Bu Rastiti, tambahannya Bu Hilda, terima kasih. Ya, Karena begini Bu, terima kasih karena begini. Saya berpikir bahwa kalau hamba Tuhan itu menyatakan seperti itu, berarti tidak mengakui keberadaan Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Kok masih berpikir seperti itu gitu loh Bu. Maksud saya kan sudah diselamatkan sama Tuhan, kok masih aku ini lah. Kecuali kalau Pak Andreas bilang, ini cacing, aku ini cacing, ya itu enggak benar ya Bu ya. Nah kayak gitu Bu.
maksud saya. Makanya saya tadi Iya, udah puji Tuhan ini Pak Edi udah sudah berguna. senyum-senyum. Makasih. Itu ada ayatnya, Bu Nestiti. Itu ada ayatnya Iya. mungkin nanti akan dikupas lebih banyak gitu ya. Jadi ketika kita melayani, itu bukan diri kita. Kita ini hanya seorang hamba gitu. Jadi yang dihargai itu jangan Lelinya, jangan Pak Edinya, jangan Bu Hildanya gitu ya. Kita hanya hamba gitu ya. Iya, Bu. Tapi tidak terus-menerus sebagai hamba. Ya. Kita ketika melayani, kita tidak boleh terus, oh aku ini kan anak Allah, aku bahkan ada firman Allah yang mengatakan bahwa engkau adalah Allah, oh aku adalah Allah, gitu ya. Tidak, ketika melayani kita posisinya sebagai hamba. Bukan berarti tidak mengakui penebusan darah Yesus. Justru itulah kita Iya, Bu. meletakkan Iya. kedagingan kita Oke. bahwa kita Ya. itu hanya seorang hamba. Yang dihargai itu Yesus yang di dalam kita ini loh. Misalnya Leli itu ya, yang dihargai itu Yesusnya yang di dalamku, bukan Lelinya ini. Itulah yang tidak bergunanya itu. Mungkin bisa diperjelas oleh Pak Edi atau yang lain monggo. Ya, mungkin sebelumnya saya tambahin sedikit ya. Gini, kita kadang-kadang kan mendengarnya dari hamba-hamba Tuhan di luar RTM. Benar kan ya, Bu ya? Nah, Iya, Bu. tujuan Benar. hamba-hamba Tuhan itu waktu ngomong gitu kan di depan sebelumnya maksudnya dia merendahkan hati ceritanya gitu kan. Seperti contoh kalau di GMS juga sembunyikan saya di balik salibmu gitu kan. Sebetulnya itu dibilang kalau Pak Andreas bilang itu tidak alkitabiah, tetapi itu adalah cara mereka bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan dan buat kita jangan permasalahkan itu deh. Nggak penting gitu kan. Karena apa? Percuma. Akhirnya kita nggak dapat firmannya gara-gara di awalnya, loh kenapa sih dia ngomong gitu? Ya kita berdoa aja supaya pengertiannya dibukakan. Yang tadi disampaikan Bu Leli terbuka kapan ngomong ini, kapan ngomong itu. Itulah istilahnya itu hanya ungkapan dirinya sebagai apa? Saya ini bukan siapa-siapa, saya ini hamba tidak berguna, istilahnya gitu. Cuma itu aja sih. Gitu, seperti itu. Jadi lebih penting firmannya, tidak perlu dimasalahkan yang di depannya gitu kan. Bagi kita mendengar gitu, oh dia belum ngerti pengajaran RTM, ya udah saya doain gitu. Mungkin Pak Edi, silakan Pak Edi. Mau nambahin Pak Edi, monggo. Ya, seperti di dalam Lukas 17 ayat 10 ya. Itu setelah kita melayani biasanya ya kita tuh berdoa, Tuhan, aku ini hanya pelayan hambamu. Sebagai hamba yang tidak berguna hanya melakukan tugas yang kau berikan. Masih banyak kekurangan, masih pasti. Kan kita tuh tidak sempurna. Nah, seperti itu. Itu orang yang merendahkan hati, ya Bu ya. Jadi ya tadi seperti Cilda ngomong ya, jangan itu jadi masalah. Pak Andreas itu kan yang lucu juga, aku cacing-cacing. Saya itu belum pernah dengar itu hamba Tuhan. Selama saya ngikut ke gereja sudah berpuluh-puluh tahun, saya tidak pernah dengar. Mungkin itu cuma apa ya, guyon. Nah, itu seperti menggambarkan Iya. itu bukan kerendahan hati, merendahkan diri. Jadi hal-hal yang seperti itu jangan buat apa ya, dimasukkan. Tapi coba kita semakin dewasa, semakin aku tuh di hadapan Tuhan, aku tuh tidak ada apa-apanya. Aku tuh cuma jongos. Nah, anak saya ngomong jongos berarti banyak orang yang, Pak Edi pura pernah nerima kasih karunia kok ngomong jongos. Ya cuma bahasa tata bahasanya kita ini kan berbeda-beda, tetapi tetap Bhinneka Tunggal Ika. Benar. Nah itu ya Iya. Bu Nasti itu ya, jadi tidak apa-apa Ya. ya. Tapi Iya, tidak pernah Pak. cacing-cacing. Nggak apa-apa. Makanya ditanyakan, ada pertanyaan ditawarkan, Monggo, saya iya. ambil. Terima Betul. kasih. Ya. Ada yang bilang Iya. juga duta kan, Pak? Duta kerajaan Oh. surga Ya, gitu duta kan? kerajaan surga, Ada. benar. Ini matur nuwun. Betul. Iya, mungkin saya perjelas lagi. Waktu Pak Andreas itu dulu, Pak Andreas itu ngomongnya begini, banyak hamba Tuhan yang mengatakan saya itu cacing dan tanah liat karena sesuai firman Tuhan ada ya. Jadi bukan Pak Andreas yang ngomong dia cacing, bukan. Dia hanya menirukan doa-doa hamba-hamba Tuhan yang orang-orang pendeta-pendeta lama yang, oh Tuhan, selalu kan Pak Andreas ngomong gitu. Siapakah aku ini? Saya hanya cacing dan tanah liat, yang selalu gitu. Dia hanya menirukan dan dia mengkoreksi.
konfirmasi bahwa itu nggak benar, kita adalah anak Allah. Itu aja. Oke, thank you Bu Nastiti. Terima kasih buat pertanyaannya. Kita semakin jelas ya. Jadi kalau ada hal-hal yang nggak jelas boleh ditanyakan, kita jelasin. Tetapi benar kata Pak Edi, semakin kita dewasa di dalam roh. Jadi kalau ada perbedaan atau apa, jadi gini, Ibu Bapak, kita bergereja berbeda-beda ya. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan adalah firman yang dari Tuhan sendiri. Tapi tata cara masing-masing gereja kadang-kadang beda-beda, jadi kadang-kadang nggak perlulah dimasalahkan tata caranya. Kalau tidak sejahtera nggak usah diikutin, itu aja. Jangan jadi nggak enak di hati, jadi batu sandungan nantinya gitu. Oke, baiklah kalau gitu kita akan masuk ke sesi doa ya. Kita akan masuk ke dalam sesi doa. Bagi teman-teman yang ada di Zoom, kita akan lanjutkan. Buat teman-teman yang mendengarkan rekaman ini, terima kasih sudah bergabung di acara Revival Restoration Service. Kalau bisa ikut ya, saya menghimbau Bapak Ibu yang mendengar rekaman ini untuk ikut Zoom-nya, karena kita bisa tanya jawab, kita bisa live, kita bisa berinteraksi, itu lebih enak ya Bapak Ibu ya. Baiklah, untuk teman-teman yang ada di rekaman Zoom, oke, sampai jumpa di RRS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati ya. See you.